pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam berita terkini. Kita akan membahas topik menarik kali ini, yaitu tentang angka harapan hidup di Indonesia. Dengan metode regresi logistik biner, digunakan untuk mengidentifikasi variabel-variabel kunci yang dapat membantu untuk meningkatkan angka kehidupan di Indonesia. Saat ini, tim kami sudah mengumpulkan data dan mendapatkan wawasan langsung dari berbagai daerah. Untuk mendapatkan keadaan terkini, kita akan langsung terhubung dengan Bapak Virko. Halo Bapak Virko. Halo, Baik, Bapak Virko, bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi penelitian yang ada di sana? baik, dengan senang hati. Dari data Population Reference Bureau, diketahui angka harapan hidup dunia pada periode 2018 sampai 2020 berkisar antara 72 sampai 73 tahun. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa angka harapan hidup di Indonesia meningkat dari 70,9 tahun pada 2016 menjadi 71,4 tahun pada 2019. Bahkan menurut data hasil long form SP 2020, angka harapan hidup Indonesia meningkat signifikan menjadi 73,37 tahun. Angka ini melebihi rata-rata angka harapan hidup dunia. Namun, perlu kita ketahui bahwa tahun 2020 adalah masa pandemi COVID yang membuat situasi global tidak stabil. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Indonesia untuk terus mempertahankan dan meningkatkan angka harapan hidup agar tetap berada di atas standar global. Untuk itu perlu diketahui apa saja faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wahida Alwi yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup di Sulawesi Selatan menggunakan analisis regresi menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup di Sulawesi Selatan adalah perilaku hidup bersih dan sehat, gizi kurang, dan rata-rata lama sekolah. Namun, perlu dicatat bahwa ada banyak faktor lain yang juga berperan dalam mempengaruhi angka harapan hidup suatu negara. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup di Indonesia, diperlukan penelitian lebih lanjut dengan pendekatan yang lebih luas menggunakan variabel provinsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasikan hasil pemodelan faktor-faktor tersebut menggunakan metode regresi logistik biner. Hasil dari penelitian diharapkan dapat digunakan oleh pembuat kebijakan sebagai pertimbangan dalam merancang program peningkatan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang lebih terarah dan efektif, sehingga kita dapat menciptakan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. Itu saja informasi dari saya. Saya kembalikan ke studio Ibu Syifa. Terima kasih atas informasinya Bapak Virko. Selanjutnya kita akan beralih ke tim analisis kami, yaitu dengan Ibu Umi dan juga Ibu Aurel. Berikut merupakan pembahasan dari analisis faktor-faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup di Indonesia menggunakan metode regresi logistik biner. Berikut merupakan hasil statistika deskriptif yang meliputi jumlah sampel dengan keterangan variabel dependen pada data yang digunakan dalam analisis regresi logistik biner. Pada tabel tersebut, untuk value 1 sebanyak 9 provinsi dan value 0 sebanyak 25 provinsi dengan total variabel Y sebanyak 34 provinsi. Selanjutnya yaitu model logit biner. Sebelum melakukan analisis lebih lanjut dengan pendekatan model logit biner, perlu dilakukan uji kesesuaian model untuk memutuskan apakah penggunaan model logit biner merupakan keputusan yang tepat secara statistik atau tidak. Berikut merupakan rumusan hipotesis yang digunakan dalam pengujian. H0 untuk model logit biner sesuai, H1 untuk model logit biner tidak sesuai. Daerah penolakan hipotesis 0 atau H0 adalah apabila nilai p-value kurang dari alfa. Selanjutnya yaitu uji kesesuaian model logit biner. Berdasarkan tabel 3 didapatkan nilai p-value untuk uji deviance, Pearson, dan Osmer-Lemaître yang lebih besar dibandingkan taraf signifikansi alfa sama dengan 5%, sehingga dapat diambil keputusan untuk gagal menolak. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa model logit biner sesuai untuk memodelkan data faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup di Indonesia. Selanjutnya yaitu nilai R-square model logit biner. Berdasarkan tabel 4, didapatkan nilai deviance R-square sebesar
40,60%, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel-variabel prediktor yang dimasukkan dalam model dapat menjelaskan variabel respons sebesar 40,60%, dengan 59,4% dijelaskan oleh faktor lainnya yang tidak dimasukkan dalam model. Selanjutnya yaitu koefisien parameter dan nilai Fifth model logit biner. Berdasarkan tabel 5, didapatkan nilai Fifth semua variabel prediktor penelitian yang lebih kecil daripada 10, sehingga seluruh variabel penelitian tidak terindikasi multikolinearitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen dan telah memenuhi asumsi model regresi logit biner. Nah, selanjutnya yaitu koefisien dan standar deviasi parameter model logit biner. Persamaan model logit biner yang dihasilkan berdasarkan output dari tabel 6 untuk memodelkan data faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup di Indonesia adalah sebagai berikut. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan hasil deviasi tabel model logit biner dengan rumusan hipotesis untuk menguji apakah variabel prediktor berpengaruh secara serentak terhadap variabel respon. H0 sama dengan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan beta 4 sama dengan 0. Dan untuk H1 terdapat paling sedikit 1 beta I tidak sama dengan 0 untuk I sama dengan 1, 2, 3, 4 dengan daerah kritis tolak H0 jika nilai p-value kurang dari alfa yaitu 5%. Statistik uji yang dapat digunakan untuk menguji rumusan hipotesis di atas adalah sebagai berikut. Berdasarkan output Minitab, didapatkan nilai statistik uji G sama dengan 15,96 dan p-value sebesar 0,003 yang lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi 5%. Dengan demikian dapat diambil keputusan tolak sehingga disimpulkan bahwa terdapat paling sedikit satu variabel prediktor yang berpengaruh signifikan terhadap variabel respon atau variabel prediktor secara serentak berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. Kemudian perlu dilakukan pengujian lebih lanjut terkait variabel prediktor manakah yang berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. Berikut adalah rumusan hipotesis untuk menguji apakah tiap variabel berpengaruh terhadap angka harapan hidup di Indonesia. Untuk yang pertama adalah hipotesis untuk menguji apakah variabel rata-rata lama sekolah berpengaruh terhadap angka harapan hidup di Indonesia dan didapatkan kesimpulan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh signifikan terhadap angka harapan hidup di Indonesia dengan nilai statistik uji sebesar 1,98 yang lebih besar dibandingkan 1,96 dan p-value 0,07 yang lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi 5%. Yang kedua yaitu hipotesis untuk menguji apakah variabel persentase penduduk miskin berpengaruh terhadap angka harapan hidup di Indonesia dan didapatkan kesimpulan bahwa persentase penduduk miskin berpengaruh signifikan terhadap angka harapan hidup di Indonesia karena didapatkan nilai statistik uji sebesar 1,8 yang lebih kecil dibanding 1,96 dan nilai p-value yang lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi 5%. Yang ketiga yaitu hipotesis untuk menguji apakah variabel fasilitas kesehatan terhadap angka harapan hidup di Indonesia berpengaruh terhadap angka harapan hidup di Indonesia. Dan didapatkan hasil yaitu bahwa persentase penduduk miskin berpengaruh signifikan terhadap angka harapan hidup di Indonesia dengan statistik uji sebesar 1,8 yang lebih kecil dibandingkan 1,96 dan nilai p-value sebesar 0,024 yang juga lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi 5%. Nah, yang keempat yaitu hipotesis untuk menguji apakah variabel gizi buruk berpengaruh terhadap angka harapan hidup di Indonesia dan didapatkan kesimpulan bahwa gizi buruk tidak berpengaruh signifikan terhadap angka harapan hidup di Indonesia karena nilai statistik uji sebesar 1,15 yang lebih kecil dibanding 1,96 dan nilai p-value sebesar 0,234 yang lebih besar dibandingkan taraf signifikansi 5%. Nah, berikut merupakan model regresi logit biner yang telah didapatkan. Lalu dilanjutkan dengan persamaan probabilitas angka harapan hidup di Indonesia baik rendah dan tinggi adalah sebagai berikut. Nah, untuk odds ratio, berdasarkan persamaan 10 dan tabel 8 didapatkan interpretasi sebagai berikut. 1. Nilai odds ratio untuk variabel prediktor signifikan adalah sebesar 12,1971, yang berarti peluang orang yang memiliki rata-rata lama sekolah lebih tinggi memiliki angka harapan hidup 12,1971 kali lebih besar dibandingkan orang yang memiliki rata-rata lama sekolah lebih rendah.
Dan yang kedua adalah nilai odds ratio untuk variabel prediktor signifikan adalah 0,7409, yang berarti peluang orang yang tidak termasuk dalam persentase penduduk miskin memiliki angka harapan hidup 0,7409 kali lebih besar dibandingkan orang yang masuk ke dalam persentase penduduk miskin. Yang ketiga yaitu nilai odds ratio untuk variabel prediktor signifikan adalah 1,0016, yang berarti peluang orang yang dekat dengan fasilitas kesehatan memiliki angka harapan hidup 1,0016 kali lebih besar dibandingkan orang yang jauh dari fasilitas kesehatan. Nah, selanjutnya yaitu efek marginal. Setelah itu perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui nilai efek marginal agar dapat mengetahui besar pengaruh variabel yang signifikan. Berdasarkan persamaan 11 dan 12, efek marginal yang diperoleh adalah sebagai berikut. Yang pertama, efek marginal variabel rata-rata lama sekolah. Berikut merupakan hasil perhitungannya. Nilai efek marginal sebesar 12,31446 berarti setiap terjadi peningkatan rata-rata lama sekolah, maka provinsi pertama akan masuk dalam kategori peningkatan rata-rata lama sekolah yaitu sebesar 12,31446 satuan. Sedangkan saat nilai efek marginal sebesar 12,31446 berarti setiap terjadi peningkatan rata-rata lama sekolah, maka provinsi pertama akan masuk dalam kategori terjadi peningkatan rata-rata lama sekolah yang besar, yaitu sebesar 12,31446 satuan. Dan yang kedua yaitu efek marginal variabel persentase penduduk miskin. Nilai efek marginal sebesar 1,4774 yang berarti setiap terjadi peningkatan persentase penduduk miskin, maka provinsi pertama akan masuk dalam kategori peningkatan persentase penduduk miskin yang tinggi yaitu sebesar 1,4774. Selanjutnya yaitu efek marginal variabel fasilitas kesehatan. Nilai efek marginal sebesar minus 0,00794 berarti setiap terjadi peningkatan kedekatan fasilitas kesehatan, maka provinsi pertama akan masuk ke dalam kategori peningkatan persentase penduduk dengan jarak fasilitas kesehatan yang jauh yaitu sebesar 0,00794 satuan. Selanjutnya kita akan menguji dengan model probit biner. Untuk melanjutkan analisis lebih lanjut dengan pendekatan model probit biner, maka diperlukan uji kesesuaian model untuk memutuskan apakah penggunaan model probit biner merupakan keputusan yang tepat secara statistik atau tidak. Untuk menguji ketepatan penggunaan model probit biner digunakan rumusan hipotesis sebagai berikut. H0 yaitu model probit biner sesuai, H1 model probit biner tidak sesuai dengan daerah penolakan hipotesis 0 atau H0 adalah apabila nilai p-value kurang dari alfa. Setelah kita lakukan uji kesesuaian model, berdasarkan tabel 9 didapatkan nilai p-value untuk uji deviance, Pearson, dan Hosmer-Lemeshow yang lebih besar dibandingkan taraf signifikansi, sehingga dapat diambil keputusan untuk gagal menolak, dan didapatkan kesimpulan bahwa model probit biner sesuai untuk memodelkan data terkait data faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup di Indonesia. Setelah itu kita akan mendapat nilai R-square model probit biner. Berdasarkan tabel 10 dapatkan nilai deviance R-square sebesar 41,65%, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel-variabel prediktor yang dimasukkan dalam model dapat menjelaskan variabel respons sebesar 41,65%. Selanjutnya yaitu koefisien parameter dan nilai FIV model probit biner. Berdasarkan tabel 11, dapatkan nilai FIV dari semua variabel prediktor penelitian lebih kecil daripada 10, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh variabel penelitian tidak terindikasi multikolinearitas dan telah memenuhi asumsi model regresi probit biner. Nah, selanjutnya yaitu berikut merupakan koefisien dan standar deviasi parameter model probit biner. Dan setelah itu akan didapatkan persamaan model probit biner sebagai berikut. Setelah itu yaitu deviance table model probit biner. Berikut adalah rumusan hipotesis yang digunakan untuk menguji apakah variabel prediktor berpengaruh secara serentak terhadap variabel respon. H0 yaitu beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan beta 4 sama dengan 0. Dan H1 terdapat paling sedikit 1 beta I tidak sama dengan 0 untuk I sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Daerah penolakan hipotesis 0 adalah apabila nilai p-value kurang dari alfa sama dengan 5%. Statistik uji yang dapat digunakan untuk menguji rumusan hipotesis di atas adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan output Minitab didapatkan nilai statistik uji G sama dengan 16,37 dan p-value sebesar 0,003 yang lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi 5%. Dapat disimpulkan bahwa terdapat paling sedikit satu variabel prediktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel respon atau variabel prediktor secara serentak berpengaruh signifikan terhadap variabel respon.
Lalu kita perlu melakukan pengujian lebih lanjut terkait variabel prediktor manakah yang berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. Nah, yang pertama, hipotesis untuk menguji apakah variabel rata-rata lama sekolah berpengaruh terhadap angka harapan hidup di Indonesia. Berdasarkan perhitungan, dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh signifikan terhadap angka harapan hidup di Indonesia dengan statistik uji sebesar 2,02 yang lebih besar dibandingkan 1,96 dari nilai Z alpha per 2 dan p-value 0,006 yang lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi 5%. Yang kedua yaitu hipotesis untuk menguji apakah variabel persentase penduduk miskin berpengaruh terhadap angka harapan hidup di Indonesia. Berdasarkan tabel 13, dapatkan nilai statistik uji sebesar 1,86 yang lebih kecil dibandingkan 1,96 dan nilai p-value sebesar 0,023 yang lebih kecil dibandingkan sehingga diambil kesimpulan untuk menolak. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan persentase penduduk miskin berpengaruh signifikan terhadap angka harapan hidup di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu hipotesis untuk menguji apakah variabel fasilitas kesehatan terhadap angka harapan hidup di Indonesia. Dan dapat diambil kesimpulan bahwa fasilitas kesehatan berpengaruh signifikan terhadap angka harapan hidup di Indonesia dengan nilai statistik uji sebesar 2,0185. Selanjutnya yaitu hipotesis untuk menguji apakah variabel gizi buruk berpengaruh terhadap angka harapan hidup di Indonesia. Berdasarkan perhitungan, didapatkan kesimpulan bahwa gizi buruk tidak berpengaruh signifikan terhadap angka harapan hidup di Indonesia. Nah, berikut merupakan model regresi probit biner yang telah dihasilkan. Setelah itu ada persamaan probabilitas angka harapan hidup di Indonesia baik rendah dan tinggi. Selanjutnya kita akan mencari efek marginal. Efek marginal variabel rata-rata lama sekolah. Nilai efek marginal sebesar 0,00664 berarti setiap terjadi peningkatan rata-rata lama sekolah, maka provinsi pertama akan masuk dalam kategori peningkatan rata-rata lama sekolah itu sebesar 0,00664 satuan. Selanjutnya itu efek marginal variabel persentase penduduk miskin didapatkan nilai efek marginal sebesar 0,00081 berarti setiap terjadi peningkatan persentase penduduk miskin maka provinsi pertama akan masuk dalam kategori peningkatan persentase penduduk miskin yang tinggi yaitu sebesar 0,00081 satuan. Nah, yang ketiga itu efek marginal variabel fasilitas kesehatan. Dan didapatkan hasil nilai efek marginal sebesar 0,000004 berarti setiap terjadi peningkatan kedekatan fasilitas kesehatan, maka provinsi pertama akan masuk dalam kategori peningkatan persentase penduduk dengan jarak fasilitas kesehatan yang jauh yaitu sebesar 0,000004 satuan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Model konflik biner. Sebelum melakukan analisis lebih lanjut dengan pendekatan model konflik biner, maka diperlukan uji kesesuaian model untuk memutuskan apakah penggunaan model konflik biner merupakan keputusan yang tepat secara statistik atau tidak. Dengan H0, model konflik biner sesuai, H1 model konflik biner tidak sesuai. Dengan daerah penolakan hipotesis nol atau H0 adalah apabila nilai p-value kurang dari alfa. Dari tabel 14, dapatkan nilai p-value untuk uji deviance, persen, dan Hausmer-Lemshow yang lebih besar dibandingkan taraf signifikansi alfa 5% sehingga dapat diambil keputusan untuk gagal menolak H0. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa model konflik biner sesuai untuk memodelkan data terkait faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup di Indonesia. Berdasarkan tabel 15, dapatkan nilai deviance R-square sebesar 26,17% sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel-variabel prediktor yang dimasukkan dalam model dapat menjelaskan variabel respons sebesar 40,11% dengan 59,89% dapat dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. Lalu, dari tabel 16, didapatkan nilai VIF dari semua variabel prediktor lebih kecil daripada 10 sehingga seluruh variabel penelitian tidak terindikasi multikolinearitas. Lalu, dari tabel 17, dihasilkan output seperti berikut. Untuk modelkan data terkait kecenderungan angka harapan hidup di Indonesia sebagai berikut. CPI sama dengan minus 19,61 plus 1,844 X1 minus 0,237 X2 plus 0,00119 X3
plus 0,132x4. Lalu didapatkan hasil seperti tabel 18 ini, dan rumusan hipotesis yang digunakan untuk menguji apakah variabel prediktor berpengaruh secara serentak terhadap variabel respon dengan H0 sama dengan beta 1, sama dengan beta 2, sama dengan beta 3, sama dengan beta 4, sama dengan 0, dan H0 sama dengan terdapat paling sedikit 1 beta I tidak sama dengan 0 untuk I sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Daerah penolakan hipotesis 0 atau H0 adalah apabila p-value kurang dari alfa 5%. Statistik uji yang dapat digunakan untuk menguji rumusan hipotesis di atas adalah sebagai berikut, yaitu nilai G seperti ini. Lalu dapatkan output Minitab, nilai statistik uji G sama dengan 15,76 dan p-value sebesar 0,003 yang lebih kecil dibandingkan 5%. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa H0 ditolak, sehingga disimpulkan bahwa terdapat paling sedikit satu variabel prediktor yang berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. Kemudian perlu dilakukan pengujian lebih lanjut terkait variabel prediktor manakah yang berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. Berikut rumusan hipotesis untuk menguji apakah tiap variabel berpengaruh terhadap angka harapan hidup di Indonesia. Yang pertama, H0 tidak ada pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap angka harapan hidup di Indonesia, dan H1 terdapat pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap angka harapan hidup di Indonesia. Dengan daerah kritis H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa yaitu 5% dan nilai Z1 lebih dari Z alfa per 2, di mana Z1 adalah statistik uji Wald untuk menguji B1 dan nilai Z alfa per 2 sama dengan 1,96. Z1 diperoleh 2,06. Berdasarkan hasil tersebut, yaitu hasil statistik uji sebesar 2,06 yang lebih besar dibandingkan 1,96 dan p-value 0,008 yang lebih kecil dibanding taraf signifikansi 5%, maka diambil keputusan untuk menolak H0. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh signifikan terhadap angka harapan hidup di Indonesia. Yang kedua, hipotesis untuk menguji apakah variabel presentase penduduk miskin berpengaruh terhadap angka harapan hidup di Indonesia. Dengan H0, tidak ada pengaruh persentase penduduk miskin terhadap angka harapan hidup, dan H1 terdapat pengaruh persentase penduduk miskin terhadap angka harapan hidup di Indonesia. Dengan daerah kritis, H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa 5% dan nilai Z2 lebih dari Z alfa per 2, di mana Z2 adalah statistik uji Wald untuk menguji beta 2 dan nilai Z alfa per 2 sama dengan 1,96. Dapatkan Z2 sama dengan minus 1,768. Sehingga didapatkan nilai statistik uji 1,768 yang lebih kecil dibandingkan 1,96 dan nilai p-value sebesar 0,027 yang kurang dari alfa 5%, sehingga diambil keputusan untuk menolak H0. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan persentase penduduk miskin berpengaruh signifikan terhadap angka harapan hidup di Indonesia. Yang ketiga, hipotesis untuk menguji apakah variabel fasilitas kesehatan terhadap angka harapan hidup di Indonesia. H0 tidak terdapat dengan H0 tidak terdapat pengaruh fasilitas kesehatan terhadap angka harapan hidup Indonesia, dan H1 terdapat pengaruh fasilitas kesehatan terhadap angka harapan hidup di Indonesia. Dengan daerah kritis H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa 5% atau nilai Z3 lebih dari Z alfa per 2, di mana Z3 adalah statistik uji Wald untuk menguji beta 3 dan nilai Z alfa per 2 diperoleh 1,96. Dapatkan nilai Z3 sama dengan 2,06 yang lebih besar dibandingkan dengan 1,96 dan nilai p-value sebesar 0,31 yang lebih kecil dibandingkan 0,008
0,5 sehingga diambil keputusan untuk menolak H0. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan fasilitas kesehatan berpengaruh signifikan terhadap angka harapan hidup di Indonesia. Yang keempat, hipotesis untuk menguji apakah variabel gizi buruk berpengaruh terhadap angka harapan hidup di Indonesia dengan H0 angka dengan H0 gizi buruk tidak berpengaruh terhadap angka harapan hidup di Indonesia dan H1 gizi buruk berpengaruh terhadap angka harapan hidup di Indonesia. Dengan cara kritis, H0 ditolak apabila nilai p-value kurang dari alfa 5% atau nilai Z4 lebih dari alfa per nilai Z4 lebih dari Z alfa per 2, di mana Z4 bernilai 1,2815 yang lebih kecil dibandingkan 1,96 dan nilai p-value sebesar 0,188 yang lebih besar dibandingkan dengan nilai alfa 5% sehingga diambil kesimpulan untuk gagal menolak H0 dengan demikian dapat diambil kesimpulan gizi buruk tidak berpengaruh signifikan terhadap angka harapan hidup Indonesia. Lalu menghitung efek marginal. Yang pertama, efek marginal variabel rata-rata lama sekolah dihasilkan seperti ini. Nilai efek marginal sebesar minus 0,000026. Berarti setiap terjadi peningkatan rata-rata lama sekolah, maka provinsi pertama akan masuk dalam kategori peningkatan rata-rata lama sekolah, yaitu sebesar 0,000026 satuan. Sedangkan nilai efek marginal sebesar 0,000026 berarti setiap terjadi peningkatan rata-rata lama sekolah, maka provinsi pertama akan masuk dalam kategori terjadi peningkatan rata-rata lama sekolah sebesar 0,000026 satuan. Lalu efek marginal variabel persentase penduduk miskin, nilai efek marginal sebesar 0,000003 berarti setiap terjadi peningkatan persentase penduduk miskin, maka provinsi pertama akan masuk dalam kategori peningkatan persentase penduduk miskin yang tinggi yaitu sebesar 0,000003 satuan. Sedangkan saat nilai efek marginal sebesar 0,000003 berarti setiap terjadi peningkatan persentase jumlah penduduk miskin, maka provinsi pertama akan masuk dalam kategori terjadi peningkatan persentase penduduk miskin yang rendah yaitu sebesar 0,000003 satuan. Lalu efek marginal variabel fasilitas kesehatan dengan nilai marginal sebesar 0,000002 berarti setiap terjadi peningkatan kedekatan fasilitas kesehatan, maka provinsi pertama akan masuk dalam kategori peningkatan persentase penduduk dengan jarak fasilitas kesehatan yang jauh, yaitu sebesar 0,000002 satuan. Sedangkan saat nilai efek marginal sebesar 0,000002, berarti setiap terjadi peningkatan kedekatan fasilitas kesehatan, maka provinsi pertama akan masuk dalam kategori terjadi peningkatan penduduk yang dekat dengan fasilitas kesehatan yaitu sebesar 0,000002 satuan. Lalu ukuran asosiasi model regresi logistik biner. Dari tabel 19 dapat total 225 pasangan dengan nilai respon yang berbeda. Pasangan konkordan sebesar 201 atau 89,3%, pasangan diskordan sebesar 24 atau 10,7%, dan pasangan Thais sebesar 0. Nilai Somers-D sebesar 0,7 menunjukkan bahwa hubungan antara nilai pengamatan respon dengan nilai prediksi probabilitas sebesar 79% dengan nilai Goodman-Kruskal gamma sebesar 0,79 menunjukkan bahwa hubungan antara nilai pengamatan respon dengan nilai prediksi probabilitas sebesar 79%, nilai Kendall-Tau E sebesar 0,32 menunjukkan bahwa hubungan antara nilai pengamatan respon dengan nilai prediksi probabilitas sebesar 32%.
Lalu, ketepatan klasifikasi model logistik biner. Berdasarkan tabel 20, jumlah sampel yang memiliki kategori variabel dependen akibat buruk kode 0, yaitu angka harapan hidup rendah sebesar 25 orang. Ini. Sedangkan untuk variabel angka harapan hidup tinggi sebesar 9 orang. Jadi ketepatan klasifikasi model regresi logistik biner berdasarkan output ini sebesar 73,5%. Terima kasih. Dari penelitian yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa yang pertama, dari 34 data yang diperoleh dari data sekunder didapatkan bahwa 9 provinsi termasuk ke dalam provinsi dengan angka harapan hidup yang tinggi dan 25 provinsi dengan angka harapan hidup yang rendah. Yang kedua, model regresi logit biner yaitu GPI sama dengan minus 25,7 plus 2,5 X1 minus 0,3 X2 plus 0,001612 X3 plus 0,16 X4. Lalu untuk yang ketiga, model regresi biner faktor yang pengaruhi yaitu GPI sama dengan minus 15,41 plus 1,499 X1 minus 0,1834 X2 plus 0,00097 X3 plus 0,0964 X4. Lalu, model regresi Gompit biner GPI sama dengan minus 19,61 plus 1,844 X1 minus 0,237 X2 plus 0,00119 X3 plus 0,132 X4. Dan untuk kesimpulan yang kelima yaitu variabel prediktor yaitu rata-rata nama sekolah, persentase penduduk miskin, dan fasilitas kesehatan secara serentak berpengaruh signifikan terhadap variabel respon yaitu angka harapan hidup. Sedangkan gizi buruk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel respon. Dan yang keenam yaitu variabel yang mempengaruhi angka harapan hidup adalah rata-rata lama sekolah, persentase penduduk miskin, dan fasilitas kesehatan. Ukuran resiko peluang penduduk dengan rata-rata lama sekolah lebih tinggi memiliki angka harapan hidup 12,1971 lebih besar dibanding penduduk yang memiliki rata-rata lama sekolah lebih rendah. Peluang penduduk yang tidak termasuk dalam persentase penduduk memiliki angka harapan hidup 0,7409 lebih besar dibanding penduduk yang masuk ke dalam persentase penduduk miskin. Dan peluang penduduk yang dekat dengan fasilitas kesehatan memiliki angka harapan hidup 1,0016 lebih besar dibanding dengan penduduk yang jauh dari fasilitas kesehatan. Dan yang terakhir yaitu model logistik yang dihasilkan memiliki akurasi sebesar 73,5%. Baik, terima kasih atas informasi yang diberikan. Bertemu kembali bersama kami dalam segmen berita terkini.